Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Tolong para profesor di pemerintah saya tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan tindakan yang sangat berani dalam rangka menumpas ketidakadilan. Presiden ke-8 ini membuktikan ucapannya dalam memberantas aksi ilegal. Pemerintah Malaysia pun sontak dibikin panik lantaran TNI AL berhasil mengamankan para nelayan yang memakai kapal berbendera Malaysia di perairan Indonesia. Di samping itu, warga Malaysia pun tertangkap basah ketika melakukan penyelundupan barang ilegal. Seperti apa skenario penangkapannya? Selengkapnya, Prabowo balas Malaysia tenggelamkan kapal ilegal. Baru-baru ini TNI Angkatan Laut kembali memperlihatkan kemampuannya dalam mengamankan perairan Indonesia. Kali ini unsur BKO Gus Kamla Koarmada 1 KRI Sultan Taha Syaifuddin STS 376 yang dikomandani oleh Letkol Laut Tomosa Uskarlin Larosa berhasil melaksanakan penangkapan terhadap kapal ikan asing berbendera Malaysia SLFA 4498 yang melaksanakan illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia, tepatnya di perairan Selat Malaka Grey Area, Indonesia pada Selasa 4 Maret 2025 lalu. Dan diketahui KRI STS 376 yang sedang melaksanakan patroli di perairan tersebut mendeteksi keberadaan kapal SLFA 4498 yang sedang melaksanakan penangkapan ikan secara ilegal dan mencoba melarikan diri ke arah utara menuju perbatasan kedua negara. Meski sudah diberi peringatan dengan tembakan ke udara, kapal tersebut tetap tidak kooperatif, bahkan melakukan manuver yang sangat berbahaya sehingga terjadi tubrukan antara KRI STS 376 dengan kapal SLFA 4498. Akibat tubrukan tersebut, kapal SLFA 4498 mengalami kerusakan dan kebocoran. TNI AL pun berhasil mengamankan 5 orang ABK yang sempat melompat ke laut. Di samping itu, TNI AL pun berhasil mengamankan barang bukti lainnya, seperti bendera Malaysia di haluan kapal, 1 unit monitor GPS plotter atau fish finder, 1 buku jurnal dari anjungan kapal, 1 handphone ABK, 1 teropong, 4 pelampung jaring, dan 3 gulung tali jaring yang selanjutnya dibawa menuju Lanal Tanjung Balai Asahan atau TBA Sumatera Utara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Untung ketangkap lah ya. Nah, sebelumnya Direktorat Kepolisian Air Bahar Kampolri juga menangkap kapal berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau, yang diduga menangkap ikan secara ilegal atau illegal fishing. Kapal PSF 2500 tersebut ditangkap setelah petugas mendapat laporan dari masyarakat atas dugaan penangkapan ikan secara ilegal. Karena itu, pihak Kepolisian Air Bahar Kampolri dengan cepat melakukan pengejaran. Sempat diberi tembakan peringatan, tapi kapal asal Malaysia ini berusaha kabur sampai harus ditabrak. Tentu saja kapal PSF 2500 tersebut langsung mengalami kerusakan dan kebocoran saat diamankan. Dalam operasi penangkapan kapal ikan ilegal itu, polisi pun mendapati 4 orang ABK. Saat diperiksa oleh petugas, kapal PSF 2500 pun tidak dilengkapi dokumen resmi untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan, yakni berupa ikan campuran yang merupakan sumber daya milik Indonesia, kurang lebih 200 kg dan 1 set jaring troll. Modus penangkapan ikan secara ilegal tersebut terjadi karena memanfaatkan jalur perdagangan internasional di Selat Malaka. Nah, kapal ikan asing ini pun mengikuti arus jalur perdagangan untuk mengelabui petugas dalam rangka menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Ini hanya beberapa ya guys, selama ini banyak oknum dari negeri jiran yang selalu mencoba bermain nakal di perairan Indonesia. Padahal Presiden Prabowo Subianto telah memberikan peringatan tegas kepada para nelayan ilegal dengan mengancam akan memberikan sanksi berat jika tertangkap. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memang pernah mengatakan bahwa ia akan meminta ahli-ahli hukum untuk mempelajari sanksi yang tepat bagi warga asing yang melakukan aksi ilegal di perairan Indonesia. Bahkan kalau bisa menurut Prabowo, kapal milik oknum negara lain ditenggelamkan. Ajak Ibu Susi Pujastuti di pemerintahan dong Pak, kalau perlu ya. Ketegasan pemerintah Indonesia tak hanya ditunjukkan lewat penangkapan nelayan ilegal semata. Lagi dan lagi, pemerintah mampu menggagalkan penyelundupan pakaian bekas yang tak berizin.
Langkah ini dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dan Bea Cukai Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah melalui jalur laut. Nah, setelah ditelusuri ditemukan ratusan karung busana drifting yang dibawa masuk secara ilegal dari Malaysia. Diketahui pihak keamanan telah melakukan pemantauan intelijen sejak 27 Februari 2025 lalu. Setelah diselidiki dengan intensif, barang ilegal tersebut rencananya akan diedarkan ke Pulau Jawa untuk dijual dengan harga murah. Gagalnya penyelundupan pakaian bekas ball press sebanyak 167 karung tersebut membuat perekonomian negara kembali diselamatkan. Sebab Indonesia bisa mengamankan kerugian sekitar 1,3 miliar rupiah. Tak heran jika ucapan syukur langsung disampaikan oleh Mayor Laut Mahendra selaku Kepala Operasi. Pejabat militer ini menyebut jika Indonesia bakal merugi besar seandainya kasus ini tak berhasil diungkap. Di lain sisi, Komandan TNI Angkatan Laut ini mengaku aksi yang mereka lakukan juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, sejauh ini jika kita lihat operasi terhadap barang ilegal menjadi bukti nyata komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung asta-cita Presiden Prabowo dalam menindak tegas dan memberantas segala bentuk penyelundupan. Semoga saja aksi TNI AL tetap konsisten ya guys. Sekarang ini bisa dilihat bahwa ketegasan Presiden Prabowo Subianto makin membuat situasi di Malaysia memanas. Negeri jiran beberapa kali mendapatkan peringatan dari sang presiden. Sebut saja kala Presiden Prabowo menyampaikan kritik kerasnya kepada pemerintah Malaysia yang seringkali berbuat ulah. Bahkan peringatan ini sudah dilontarkan oleh Presiden Prabowo sejak dirinya masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ketum Partai Gerindra ini memandang bahwa sepantasnya pemerintah Malaysia harusnya saling menghormati dengan Indonesia. Namun peringatan keras dari Presiden Prabowo tak didengarkan sama sekali oleh pihak Malaysia. Malah membuat ulah di mana WNI ditembak oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Hal ini menimbulkan kekecewaan besar bagi Presiden Prabowo yang sebelumnya mempercayai Malaysia. Negeri jiran dianggap terlalu semena-mena dalam bertindak di kasus tersebut. Alhasil, Presiden Indonesia ini meminta negeri jiran untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Di samping itu, Presiden Prabowo juga mengingatkan para masyarakat untuk tidak terhasut dengan rayuan sindikat ilegal, sebab hal tersebut bisa membuat rakyat sulit untuk dilindungi. Mesti dipahami baik-baik ya perkataan sang presiden. Soal terakhir, merenggangnya hubungan Indonesia dan Malaysia telah tampak dari persaingan di sektor ekonomi. Portal berita asal Inggris, Reuters, menyebut bahwa Malaysia telah menggelontorkan dana sebesar 250 juta US dollar selama 10 tahun kepada ARM Holding, perusahaan perancangan semikonduktor dan perangkat lunak yang berkantor pusat di Cambridge, Inggris. Malaysia hendak mengakuisisi rencana desain chip perusahaan bagi produsen lokal dalam artian ingin membangun industri microchip pertama. Bahkan ARM Holding dinilai lebih memilih mendirikan kantor perdananya di Kuala Lumpur. Namun pandangan bahwa Indonesia makin tertinggal sepertinya kurang tepat ya guys. Pasalnya arah kebijakan ekonomi di tanah air hari ini memang lebih difokuskan kepada sektor yang dianggap penting dan fundamental. Di era Presiden Prabowo Subianto, ekonomi Indonesia melonjak berkat kebijakan di sektor mikro. Salah satu program unggulan sang presiden adalah program makan bergizi gratis yang sudah menjangkau 3 juta orang. Selain itu, pemerintah pun menggenjot program food estate yang tersebar di berbagai wilayah di Nusantara. Langkah tersebut bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2025 ini. Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa kebijakan tersebut dirancang demi kesejahteraan warga agar tak ada lagi yang mengalami kelaparan. Sebab hanya dengan kemakmuran dan keadilan, Indonesia sesungguhnya dianggap merdeka. Nah, situasi tersebut justru berbanding terbalik di Malaysia. Mengutip laporan dari saluran TV Malaysia, yakni Astro Awani, negeri jiran kini menghadapi krisis pangan akibat terbatasnya rantai pasokan beras dalam negeri. Jika demikian perbandingannya, maka keputusan Presiden Prabowo melakukan swasembada pangan bisa dibilang cukup terarah. Nah, kalau menurutmu, tindakan tegas apa nih yang mesti diterapkan oleh pemerintah agar aksi ilegal tak berulang-ulang terjadi di tanah air? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.